Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, masih lemas. Coba jawab lagi. Ibu ulangi ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya kalian semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa, luar biasa. Ya, sama Ibu juga alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Coba, Sari pimpin dulu doanya ya. Ya baik, Bu. Ya baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai, siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali sama Ibu melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Tapi sebelum kegiatan pembelajaran dilanjutkan, Ibu ingin tahu dulu hari ini siapa yang tidak hadir? Ada? Hadir semua. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemarin tidak masuk, Yayan sama Neneng sakit. Kalau sekarang masuk, Bu. Aduh, Yayan kenapa Yan? Kemarin Yan? Sakit, Bu. Iya. Sakit perut, diare, mencret. Ya Allah, emang kalau sekarang kan musimnya begini ya, pancaroba, hujan terus pasti salah satu penyakitnya itu. Terus Neneng kenapa Neng? Kemarin nggak masuk? Ya ampun, terus gimana? Jatuh, Bu. Kemarin jatuh, Bu. Tapi sekarang udah sehat lagi. Alhamdulillah. Sakit aja lengannya, Bu. Tapi udah baikan. Ya Allah, alhamdulillah ya diberikan lagi nikmat sehat setelah kemarin kalian diberikan nikmat tidak sehat ya. Iya. Ini anak-anak. Iya. Aduh, itu Pina sampahnya di meja coba dirapihkan dulu ya, dibuang dulu. Coba yang lainnya juga sama lihat kondisi tempat duduknya. Gimana sama Rena makan, Bu, tadi, Bu? Sebelum Ibu masuk. Boleh, kalau belum ada gurunya boleh makan. Tapi ingat ya, sampahnya juga harus dikelola dengan baik. Langsung buang ke tempat sampah. Coba Ibu maunya sebelum kita mulai belajar kalian dalam kondisi yang nyaman dulu. Coba rapihkan dulu tempat duduknya. Sampah-sampahnya coba dikelola dulu, dibuang ke tempat sampah. Nah, sekarang silakan duduk yang nyaman. Sudah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah siap belajar Sudah, hari Bu. ini? Ya, Bu. Siap, Bu. Iya, kalau sudah siap, baik kita mulai pembelajaran kali ini ya. Nah, coba Ibu ingin tahu pada materi sebelumnya kita belajar tentang apa ya? Hari ini kita mau belajar tentang gangguan sistem pernapasan. Nah, kalau minggu sebelumnya kita belajar Silakan, apa? Bu. Tentang organ pernapasan, Bu. Iya, organ pernapasan. Terus apa lagi? Mekanisme pernapasan. Pernapasan. Iya. Nah, coba organ pernapasan. Siapa yang masih ingat? Organ pernapasan itu ada yang bagian atas dan juga ada Bagian bawah. Bagian bawah. ya bagian bawah. Iya. Kalau secara keseluruhan organ-organ tersebut membantu kita dalam proses apa? Bernapas, Bu. Pernapasan, Bu. Dalam proses bernapas. Iya. Pernapasan. Nah, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari banyak hal tentang sistem pernapasan. Bagaimana kita bisa mengetahui organ-organ pernapasan, terus bagaimana mengetahui mekanisme bernapas ya. Terus juga bisa mengetahui organ-organ yang bekerja dalam sistem pernapasan. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari adalah gangguan dan penyakit pada sistem pernapasan. Nah, itu materi ajar Ibu hari ini sudah Ibu kirim ke grup ya. Takutnya PowerPoint-nya atau proyektornya bermasalah, itu sudah Ibu kirim ke grup kelas. Ada media PPT Flipbook, ada link YouTube, ada link artikel ya. Dan juga kalau misalkan kalian butuh sumber yang lain, ada buku sumber pelajaran ya. Nah, kadang-kadang ya kita itu lagi jalan enak olahraga pagi, lari, tahu-tahu ada yang lewat nih, bis ya. Biasanya bis itu mengeluarkan asap yang gimana? Bau, Bu. Pekat, Bu. Bau pekat ya. Bikin kita, ya. Terus bikin kita gimana nih? Pengap, Bu. Sesak, Bu. Kenapa? Iya. Kapuk, Bu. Bikin kita sesak ya, bikin kita batuk ya. Nah, kenapa itu bikin kita batuk? Ada yang tahu? Karena si asapnya masuk ke hidung, Bu. Asap Jadi- masuk ke hidung. Boleh. Ada yang lain nggak? Coba
Kalau Bu. misalkan ada benda, ya ada benda asing, Ada benda masuk, asing yang masuk ke saluran pernapasan. ya terus Jadi reaksi tubuh kita gimana? batuk-batuk deh buat mengeluarkannya. Iya betul, reaksi kita batuk-batuk. Atau misalkan teman kita ada yang sedang sakit flu ya, terus tanpa kita sadari gimana organ hidung kita? Kadang gatel, Bu. Iya, jadi terasa gatal ya. Terus Bersin-bersin setelah kadang, itu Bu. iya, ada bersin-bersin. Nah, itu adalah efek tubuh kita ketika ada organ asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya, salah satu bentuk pertahanannya. Nah, bersin-bersin itu juga merupakan salah satu bentuk pertahanan dari organ tubuh kita. Nah, dalam hal ini berarti kalau sakit flu itu biasanya disebabkan oleh apa ya? Virus. Virus. Nah, makanya kita bersin supaya akan mengeluarkan virus yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, Ya, Bu. sebelum lebih jauh, nah ini pada pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, nanti kalian itu akan dibagi kelompok dalam beberapa kelompok ya, ada 6 kelompok. Nah, pembagian kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok yang kemarin waktu awal pertemuan ya. Kan kalian sudah melakukan tes diagnosa awal gaya belajar. Nah, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang gaya belajarnya kinestetik ya, ada juga yang gaya belajarnya apalagi coba? Audio, Ada yang Bu. masih ingat? Audio visual. Audio visual, iya ada juga yang audio saja. Nah, silahkan nanti kalian duduk berkelompok ya dengan kelompok yang sudah disusun berdasarkan gaya belajar tadi. Nah, sebelum lebih jauh, pada pertemuan kali ini, tujuan kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensinya itu bisa kalian lihat di layar ya. Mendiagnosa gangguan, kelainan penyakit yang mungkin terjadi pada organ sistem pernapasan, mengaitkan permasalahan, gangguan atau kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Terus bagaimana sih memecahkan permasalahan gangguan, kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Terus setelah itu nanti Ibu harapkan kalian bisa mempresentasikan hasil analisis kalian dengan membuat sebuah karya ya. Membuat sebuah karya, bisa karyanya itu dalam bentuk karikatur, rekaman audio, video pendek, berdurasi minimal 5 menit misalkan. Ada juga yang dalam bentuk infografis, komik, artikel, atau puisi, atau apa saja. Atau misalkan kalian mau bikin lagu, boleh misalkan ya. Nah, nanti silahkan hasil karya tersebut dipublikasikan ke media sosial yang kalian miliki. Nah, ini tugasnya ini dilakukan secara berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini itu adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Ibu kan membagi kalian dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya ya. Nah, ini supaya bisa memenuhi kebutuhan kalian, kebutuhan belajar kalian sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, tapi diintegrasikan dengan problem based learning. Nanti kalian diberikan permasalahan-permasalahan, kalian analisis dan pertanyaan-pertanyaannya dijawab ya. Dan kalian berusaha menemukan sendiri permasalahan dari artikel yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi Ibu harapkan kalian itu mampu mendiagnosa gangguan dan kelainan penyakit yang mungkin terjadi pada organ-organ sistem pernapasan manusia. Terus mengaitkan beberapa permasalahan, gangguan, dan kelainan pada sistem pernapasan manusia itu sesuai dengan konsep materi yang sudah dipelajari ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Anak-anak, sebelum berlanjut pada kegiatan berikutnya, Ibu ingin tahu dulu kemampuan awal kalian atau pengetahuan awal kalian mengenai materi gangguan sistem pernapasan. Coba Ibu bagikan linknya ya, Ibu bagikan link soal pretest. Silahkan dikerjakan. Itu sudah Ibu bagikan linknya di grup ya, di WA grup. Ya, Ya, Bu. Iya. Wah, ini ada 5 soal Ibu berikan ya. Ibu berikan waktu 5 menit. Wah, alhamdulillah sudah selesai semua. Ini Pipih yang selesai lebih dahulu. Wah, Ya, tapi susah, Bu. iya, karena kan Ibu memberikan soal yang sifatnya menganalisis ya. Jadi lumayan soalnya memerlukan tingkat kemampuan berpikir lebih tinggi ya. Aduh, Iya, Bu. tidak apa-apa nilainya. Menguras otak, Ya, Bu. tidak apa-apa nilainya masih pada kurang, tapi kalian kan wajar saja, kalian kan belum belajar mengenai materi ini. Nah, mudah-mudahan setelah kita mengalami proses pembelajaran hari ini, kalian memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi. Masih semangat? Masih Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Masih, Bu. Iya. Nah, sebelum lanjut ke kegiatan belajar berikutnya, coba kita ice breaking dulu ya. Mau dari Ibu atau mau dari kalian nih ice breakingnya? Dari Ibu, Bu. Dari Ibu. dari Ibu. Dari Ibu saja. Ya, dari Ibu aja. Boleh, tapi ikuti ya. Ibu. Ikuti ya. Ibu mau nyanyi sambil melakukan gerakan-gerakan ya. Coba. Sudah siap? Sudah siap? Nah, Bu contohkan dulu ya. Nih, watermelon, watermelon, tomato, tomato, banana, 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 banana. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, ayo kita lakukan bersama-sama ya. 1 Iya, ya, 1, 2, 3.
watermelon, tomato, banana. Aduh, itu Ibu Lia Sarif yang paling aktif ya, sambil Terima kasih, bergoyang Bu. kayaknya. Ya Bu, biar semangat Bu. Semangat, soalnya ini kan masih jam-jam pagi ya, baru sarapan, energinya masih banyak. Terus alhamdulillah juga kalian dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Semangat. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan soal pretest ya. Nah, sekarang coba kalian amati tayangan video YouTube berikut ini. Kalau kalian sulit melihat ke layar proyektor di depan ya, boleh kalian buka linknya di WA Group. Itu Ibu sudah kirim linknya di WA Group. Sudah bisa diakses link YouTube-nya? Sudah, Bu. Iya, coba. Iya, coba ada yang bisa ini memaparkan. Ada kejadian apa itu pada video yang kalian amati? Virus COVID Bu, di Cina tembus 40.000 per hari. Iya, aduh serem ya, padahal COVID itu kemarin-kemarin kita sudah turun ya. Sampai kita waktu pas COVID kemarin kita belajar di rumah ya. Sekarang kita baru belajar sudah harus dihadapi dengan fakta begitu lagi ya. Naik lagi kasus COVID-19 yang tembus 40.000 sehari. Ini jumlah individu yang terpapar COVID-nya banyak sekali ya. Ya, Bu. Ya, padahal kita baru saja istilahnya beradaptasi dengan pola hidup yang baru setelah masa COVID kemarin ya. Jangan sampai mengalami kondisi COVID kemarin lagi ya. Nah, terus permasalahannya ada yang tahu? Apa coba? Apa permasalahan yang bisa kalian temukan? Itu dari virus Bu. Virus Bu. Iya. Dari virus, kenapa virusnya Sarif? Virusnya menyebar melalui sistem pernapasan mungkin Bu. Iya. Iya Bu, Temennya jadi yang cepat Bu. Karena lewat saluran pernapasan jadi cepat Bu menyebarnya Bu. Karena kita kan semua napas ya hampir setiap detik ya Bu ya. Iya, bayangkan ya, kita Iya, bernapas Bu. setiap detik. Bayangkan kalau kita, kemarin ingat nggak? Sampai ada kejadian harus membeli oksigen. Terbayang tidak kalau kita harus membeli oksigen ya? Iya, Berapa Bu. uang yang harus kita keluarkan untuk sekadar membeli oksigen? Padahal satu tabung oksigen itu kan terbatas ya. Terus harganya juga mahalnya waktu pas kemarin kita COVID. Iya sampai Bu, satu jutaan Bu. Iya, satu tabung sampai harganya itu 2 juta. Nah, sekarang kita alhamdulillah mulai bisa bernapas lega, tapi jangan lengah. Walaupun kondisi COVID-nya di Cina, jangan juga kita sampai lengah ya. Harus tetap menggunakan apa coba? Masker Bu. Masker, Bu. Iya, harus tetap menggunakan masker. Kita tidak boleh lengah karena ternyata COVID masih tinggi Iya, ada, ya. Bu. Ya. Coba apa hubungannya ya COVID dengan organ pernapasan kita? Mengganggu sistem pernapasan Bu. Mengganggu sistem pernapasan. Temannya yang lain ada yang mau menanggapi? Terjadi penurunan fungsi paru-paru, Bu. Terjadi fungsi paru-paru. Berarti organ yang diganggu oleh si COVID ini apa ya yang paling utama? Paru-paru, Bu. Paru-parunya, Bu. Nah, ada yang tahu tidak gejala? Nah, kalau misalkan kita terkena COVID ini, Hilang bau, Bu. Hilang penciuman, Bu. Hilang rasa. Demam. hilang rasa, hilang Pusing, kebauan. demam, Bu. Ini Ibu curiga nih di kelas kita ada yang sudah pernah terkena COVID? Saya Saya pernah, pernah, Bu. Bu. Aduh, Linu-linu badan Bu. Iya. Itu hilang penciuman, Bu. sama Ibu juga pernah terkena COVID dan rumah itu menyeramkan ya, kondisi tubuh kita itu sangat terganggu karena masuknya paparan virus COVID tersebut ya. Mulai dari tadi kalian menyebutkan apa? Hilang pembau, hilang penciuman ya. Jadi alat indera kita terganggu sekali. Terus yang berikutnya tidak juga bisa merasakan tadi kalian bilang ya. Terus apalagi? Badan jadi tidak Pusing. enak ya. Linu-linu, Pegal, pusing, linu-linu dan lain sebagainya. Nah, itu gejala-gejala yang timbul kalau misalkan kita terkena penyakit yang disebabkan oleh COVID ini ya. Nah, pengaruhnya terhadap kondisi organ tubuh kita gimana nih kalau sudah terpapar COVID ini? Lemah Bu. Iya, butuh ini ya, butuh Iya Bu, butuh oksigen Bu. Iya, butuh oksigen. Bahkan katanya sampai paru-parunya ada yang rusak ya. Kalau Iya, Ibu Bu. baca di artikel. Iya. Ya, nah kalau Ibu ingin tahu kondisi kalian setelah terpapar COVID sekarang gimana? Tubuhnya apakah masih sama kondisinya seperti dulu sebelum terkena COVID? Enggak, Bu. Tapi lebih kuat sekarang Bu. Kuat sekarang. Ya, Sarif mah makannya Iya. banyak jadi lebih kuat ya. Karena saya sudah divaksin Bu. Iya, nah itu ya vaksin juga menjadi salah satu solusi ya untuk kita supaya tidak terpapar COVID ya. Nah,
Yang berikutnya, selain tadi divaksin, apalagi ya? Coba, selain kita divaksin, harus dilakukan upaya apa lagi supaya kita tidak terkena gangguan atau penyakit yang mengganggu sistem pernapasan? Pakai masker. Pola hidup, Bu. Itu ya, Makan pola sehat, hidup Bu. kita dengan memakan makanan yang sehat kata Asep ya. Terus Ya, apa lagi? Iya, Bu. Asep jangan merokok, Bu. Enggak, Asep, itu Astagfirullah. Enggak. Asep, Iya, cukup Bu. Rehan enggak. saja yang merokok, Asep mah jangan. Enggak, Bu. Cuma sekali-kali aja sih, Bu. Sedikit. Nanti Sekali-kali Tina aja. sedih loh, Sep. Sedih, Sep. Iya, Ya. Bu. Jadi itu tadi ya, tadi kalian bilang harus menjaga pola hidup dengan salah satunya mengkonsumsi Iya. makanan bergizi ya. Yang Terus sehat. tadi, Olahraga, Bu. iya olahraga. Berhenti merokok juga di kata Asep ya, kata Pipi berhenti merokok. Terus yang berikutnya apa? Kalau dengan kondisi lingkungan gimana tuh kondisi lingkungannya? Lingkungannya harus bersih, Bu. Harus sehat. Bu. Iya. Terus kita harus menghindari dari lingkungan yang terpapar polusi udara, ya, udara, ya, misalkan Bu. atau paparan polusi ya. Nah, yang berikutnya apa coba kalau untuk membersihkan organ paru-parunya gimana tuh? Membersihkan organ paru-paru ada yang tahu? Olahraga, Bu. Olahraga bisa? Banyak Apalagi? menghirup udara segar, Bu. Ya, Pegunungan gitu. bisa. Di mall ya, Syarif ya. Udara segar di mall di mana? Sambil Cipuwi yang di mall, Pak. ya sekali-kali boleh ke mall. Nah, Cuci tapi di mata mallnya itu, sambil mah, Bu. bawa iya, ke mallnya sambil bawa apa? Minum ya, minum air putih yang banyaknya supaya karena air putih ini bisa membantu tubuh kita menjadi kembali bersih ya. Tuh. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu sudah menginformasikan kalian berkumpul dengan kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya ya. Nah, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok yang gaya belajarnya tersebut ya. Nah, terus Ibu mau membagikan LKPD-nya. Nah, tiap LKPD pada tiap kelompok itu memiliki permasalahan atau kasus yang berbeda-beda. Sok, silakan berkumpul dulu dengan kelompoknya. Ya, siap, Bu. Siap, Bu. Iya, masih ingat kelompoknya tidak? Karena kan mata pelajaran banyak ya. Jadi kalian kadang-kadang suka lupa saya berkelompok dengan siapa. Masih ingat tidak? Tidak, Bu. Oh, kayak Di absen lagi, Bu. boleh. Nah, silakan Rena sama Bulan berkumpul, Dian sama Fitri, Pipi sama Pina, Sarif. Pina sini duduknya, Pina. Ya, Asep sama Neneng ya. Sok, silakan berkumpul. Sama Neneng lagi, bosan, Bu. Mau sama Pina, cenah Asep mah, Bu. Kan sesuai dengan gaya belajarnya ya. Ya. Oh iya, Bu. Beda gaya, Sep. Beda gaya. Kalau saya harus sama yang aktif, Bu. Asep, Kinestetis, Asep Bu. kata Pina, lu gue-en, Sep. Oh, Ya. iya, mah. Ya, sok silakan. Terima kasih sudah berkumpul dengan kelompoknya. Nah, sekarang coba LKPD-nya ditelaah dan permasalahan yang ditampilkan di situ Ibu berikan beberapa media ya. Ada YouTube, ada juga artikel. Ya, silahkan boleh dikaji. Nah, pada LKPD tersebut silahkan kalian melakukan ini ya. Baca dulu, terus analisis LKPD-nya dengan seksama. Terus setelah itu analisis juga artikel yang ditampilkan, YouTube yang ditampilkan ya, dan juga bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan pada LKPD itu bisa kalian jawab dengan maksimal ya. Ya, Sampai Bu. di sini ada yang ditanyakan? Iya, sudah jelas sepertinya ya, tidak ada yang bertanya. Nah, Ya, Bu. tugasnya, tagihannya ya untuk hari ini seperti yang tadi sudah Ibu kemukakan di awal pertemuan ya, di awal pembelajaran, kalian itu harus mengerjakan penugasan yang ada di LKPD dan juga membuat sebuah karya. Tadi siapa yang masih ingat karyanya bisa apa saja? Coba, ada yang masih ingat? Ibu tadi nyuruhnya karyanya dalam bentuk apa saja? Video, Bu. Boleh. Infografis, Bu. Poster, Iya. Bu. Iya, karikatur, video Komik, pendek, Bu. komik, ya lagu, puisi, ya rekaman audio apa saja terserah kalian ya. Ini tugasnya dikerjakan secara berkelompok, terus hasilnya nanti diupload di media sosial yang kalian yang sekolah miliki ya. Tuh, tahu kan Instagram sekolah kita? Atau mau ke YouTube boleh, ke Instagram Ya. boleh, ke FB juga boleh ya. Ya. Ya, sok silahkan dikerjakan. Iya, ini Asep sama Neneng gimana permasalahannya? Asep sama Neneng kan kelompok 4 ya. Nah, itu permasalahannya kelompok 4 gimana, Neng? Masalahnya di Asep. Iya, masalahnya di Asep ya. Ini ya. Iya. Kelompok 1
Nah, itu ya coba dianalisis ya permasalahan yang ada Kelompok dan kelompok pertanyaan 4 Bu ya. ya kelompok 4 itu ada ya. Nah, sudah bisa diakses tidak link YouTube dan artikelnya? Sudah. Iya, ada kesulitan? Ya, dalam sambil kalian mengerjakan LKPD, Ibu juga kan sambil melakukan proses penilaian ya. Baik, sudah selesai LKPD-nya belum? Sudah, Bu. Bu, sudah. Iya, Saya sama Pina udah, Bu. iya siap. Terus gimana infografisnya atau karyanya? Mau dikumpulkan hari ini atau pertemuan berikutnya? Nanti aja, Bu. Nggak Belum sempet, selesai, Bu. Belum Selesai. sedikit lagi Bu. Iya, selesai. boleh. Ya, boleh. Ya, silakan ya. Di situ pertanyaan-pertanyaannya sudah lengkap. Kalian lakukan analisis dan lain sebagainya. Ada kesulitan? Tidak Bu. Iya, Bu. Lagi ini, Bu, menyatukan pendapat, Bu. Iya, sok silahkan berdiskusi ya. Iya, saya pengen lagu, Pina pengen puisi, Bu. Nah, lo gimana itu? Coba disatukan atau Pina bikin Iya. Pina bikin puisi, tapi puisinya dijadikan sebuah lagu. Lagu, Boleh iya, tuh? Bu. Lagi diskusi, Bu. Iya, boleh. Diskusi, Bu. Iya, iya. Kelompoknya Sarip gimana nih sama Yayan? Mau bikin karya apa? Saya bikin poster aja, Bu. Iya, ada kamu mah jago bikin yang kayak gitu. Bikin Cetek poster. ya. Iya, Bu, bikin poster aja. Iya, Bu. Ya, Status WA diposterin, Bu. Sarip mah, Bu. Aduh, Ini Sarip Bu, jadi awas. senang ini posting, Bu. Iya, postingnya yang ini ya, yang baik-baik. Jangan yang galau-galau distatuskan ya. Harus berfaedah statusnya. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Sudah. Coba Ibu ingin tahu dulu. Tadi kan sudah ini kita kocok dulu ya penampilannya. Kalian presentasikan di depan ya hasil analisisnya. Iya, Bu. Ya, dikocok-dikocok. Wah, ini yang tampil kelompoknya Pipi nih sama Pina. Ya, ayo Pina kapayun, Pina, ayo. Ya, ini permasalahannya Pina itu Ibu tampilkan kasus COVID-19 di Cina yang tembus 40.000 sehari ya. Coba silakan Pip, lakukan presentasi di depan ya. Dan silakan kelompok yang lain menanggapi, boleh memberikan pertanyaan juga boleh ya. Siap Pina sama Iya, Pipi? Bu. Bisa? Iya, mau sama Pina, Bu, katanya Bu dipresentasikannya. Saya moderator, Bu. Iya, iya. Tapi itu ya, seperti yang dikemukakan di LKPD bahwa yang ditampilkan itu karya yang menggambarkan pemahaman dan pemikiran yang diperoleh terkait analisis permasalahan yang kalian lakukan tadi ya. Ya, silakan Pina Ya, Bu. tampil di depan. Berikan tepuk tangan untuk Pina ya, biar Pina semangat melakukan presentasi. Masalah yang kita telah Bu itu mengenai kasus COVID di Cina yang kembali meningkat. Di sini permasalahannya kami ambil mengapa kasus COVID di Cina itu kembali meningkat, padahal kemarin kan sudah sempat turun ya. Di sini kita melihat mungkin mereka sudah lalai terhadap prokes dan tidak hidup sehat lagi Bu, jadi kemungkinan itu kasus COVID meningkat kembali. Ya, solusinya kita sebagai warga yang baik seharusnya bisa menerapkan protokol kesehatan Bu, supaya kasus COVID tidak naik lagi. Nah, Iya. rencananya ini Bu, kita mau puisi lagunya temanya ya tentang menghindari bahaya COVID Bu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Bu. Wah, hebat nih rencananya. Ibu jadi tidak sabar ingin melihat hasil karya kalian ya. Iya, terima kasih Pina sudah memaparkan hasil diskusinya. Nah, silakan kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan terhadap Ya, Bu. hasil presentasi kelompoknya Pipi dan Pina. Iya, Oh, ya, Asep Bu. gimana? Boleh. Ini Mau Bu, berdiri selain apa mau ke depan, Asep? ke depan Bu. Boleh, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Ya. Saya menambahkan dari Vina, Bu, Iya, boleh. ya bahwa COVID meningkat ini sebenarnya tidak hanya lalai prokes Bu, tapi ada mutasi pada virusnya Bu. Jadi nggak kedeteksi Nah. gitu Bu. Nah, ini hal yang baru lagi nih, Pi. Sama Pina ada mutasi katanya. Iya, belum belajar mutasi, Bu. Iya, boleh nanti kalian lakukan telaah lagi ya lebih mendalam sambil kalian juga mengerjakan tugasnya ya. Tugas membuat karya tadi sambil kalian juga menelaah tadi hasil tanggapan dari Asep. Coba ada mungkin dari kelompok yang lain? Ada yang sudah mengetahui mengenai mutasi COVID ini? Coba atau belum tahu nih mutasi teh naon? Mutasi Belum apa tahu, coba? Bu. Ini Bu, perubahan struktur genetik dari virus Bu. Perubahan struktur genetik dari virus ya, yang awalnya mungkin si COVID-nya variannya apa, sekarang mengalami pengembangan ya. Iya Bu, Ya. itu. Iya, jadi tentunya kalau sudah mengalami pengembangan, gejala yang disebabkan juga akan
otomatis juga mengalami perbedaan ya dengan varian Iya, COVID yang Bu. sebelumnya ya. Iya. Ya. Aduh ini mungkin ini jadi PR juga ya untuk kita semua nih. Gejalanya apa, varian COVID yang baru sekarang kita apa ya? Karena kita harus tahu supaya kita bisa melakukan usaha-usaha preventif agar kita tidak terkena atau terpapar COVID dengan jenis varian yang baru ya. Karena Iya, kan Bu. iya organ pernapasan kita itu begitu berharga ya, tidak ada nilainya. Kalau mau diganti juga memerlukan biaya yang mahal ya. Nih, apalagi kalau bernapas ini salah satu kebutuhan vital bagi kita sebagai makhluk hidup. Ya. Iya, betul. Iya. Iya, baik. Terima kasih Pina dan Pipi sudah memaparkan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Pina dan Pipi. Ya, terima kasih Ibu dan teman-teman. Iya, bagus, good job ya. Untuk Pina dan Pipi. Udah bagus ya. Tinggal Ibu tunggu hasil karyanya ya, Pin. Pi. Nah, baik. Kelompok berikutnya, ya kelompok 5, ya. Iya, baik. Terima kasih kelompok 5, kelompok 1, kelompok 2 sudah melakukan presentasi kegiatan diskusi yang sudah dilakukan di kelompok kalian ya. Wah, hasil rancangan karya kalian luar biasa ya. Mudah-mudahan seperti kesepakatan kita tadi ya, bahwa tugas ini harus selesai di pertemuan berikutnya ya, harus sudah terkumpul. Atau misalkan sudah beres sekarang, boleh langsung diupload di media sosial resmi sekolah kita. Ya, siap? Bisa dilaksanakan? Siap, Bu. Ya, Bisa. Bu. Bisa, boleh. Nah, kalau kalian memiliki kendala, boleh kalian WA Ibu ya. Siap Ibu. Iya, wah tanpa tidak terasa ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya, waktunya sudah mau habis. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Rifa juga yang kemarin sakit sekarang sudah mulai masuk kembali. Ada yang bisa menyimpulkan? Untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini Bu mengenai prokes Bu. Saya Bu. Prokesnya Bu. Boleh. Sarip tentang prokes, katanya protokol kesehatan. Kalau Pipi Saya tentang berbagai gangguan pernapasan, Bu. Kita harus menjaga organ pernapasan kita dengan baik, Bu. Karena kalau sudah sakit, susah, Bu. Iya, betul. Kita itu harus menjaga organ pernapasan kita, karena kalau sudah sakit, ya itu sulit ya. Mengkondisikan organ tubuh supaya kembali normal laginya itu sulit. Nah, terus silahkan kalian melakukan refleksi. Refleksinya, pertanyaan-pertanyaannya ada di LKPD ya. Boleh kalian tuliskan, atau misalkan sekarang, ada yang siap memaparkan refleksi? Kita lakukan, atau kita lakukan refleksi bersama-sama ya. Ini. Gimana? Ada yang mau? Bahwa pembelajaran kita kali ini tadi belajar tentang gangguan dan penyakit sistem Pernapasan, Bu. ya. Terus apalagi kalian gimana perasaannya, senang tidak? Sangat senang, Bu. Menarik, Iya, Bu. alhamdulillah. Terus gimana? Kalian memperoleh pengetahuan baru tidak? Apa pengetahuan barunya? Ya, langsung saja ya. Ya, langsung saja ya. Pengetahuan barunya Bu, itu virus COVID ternyata ada lebih sarang Bu. Ya, ternyata Ya, Bu. iya. Kita belum bebas Iya, 100%, Bu. Betul, ternyata kita belum bebas 100% ya. Baik, terima kasih atas refleksi yang sudah dilakukan. Nah, sekarang Ibu ingin mengetahui pengetahuan kalian setelah melaksanakan proses pembelajaran. Ibu bagikan link itunya ya, link Google Form-nya di WA Group, silakan diakses. Ibu berikan waktu 5 menit. Iya, Bu. Iya, Bu. Wah, hebat. Kalian sudah selesai mengerjakannya dengan cepat. Wah, nilai paling besar. Wah, ini dominan nilainya semuanya besar-besar ya. Melebihi dari KKM, hebat, luar biasa. Nah, Ibu ingin memberikan penghargaan untuk kelompok Pipi dan Tina yang tadi sudah mempresentasikan dengan sangat baik ya. Penghargaannya kita berikan tepuk tangannya aja. Yeay, terima kasih, Bu. Iya, hebat ya. Nah, kita berikan juga tepuk tangan untuk kalian karena kalian sudah belajar dengan penuh semangat pada pembelajaran Ibu kali ini. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Yeay. Iya. Nah, anak-anak, pada pertemuan berikutnya, jangan lupa kalian harus mengumpulkan tugas karya tadi ya. Terus kita juga akan melaksanakan kegiatan ulangan harian ya. Sistem pernapasan pada manusia. Sudah siap ya? Jangan lupa di rumah belajar sehingga pas kalian hadir di sekolah pada pertemuan berikutnya sudah siap melakukan ulangan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada silahkan LKPD-nya dikerjakan dulu, dituntaskan. Nanti Ibu tunggu terakhir hari ini ya dikumpulkan. Iya, Bu.
boleh kalian simpan di ruang guru ya, di meja Ibu. Nah, untuk karyanya jangan lupa dikumpulkannya itu minggu depan ya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, silahkan Sari pimpin berdoa dulu. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, pembelajaran hari ini telah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, siap menerima salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ya. Iya, Ibu ada yang terlupa. Kita harus banyak bersyukur, diberikan kesehatan, diberikan organ sistem pernapasan yang sehat, yang lengkap dan berfungsi dengan baik ya. Salah satu wujud syukur kita adalah dengan kita melakukan upaya-upaya supaya organ kesehatan tersebut tetap berfungsi dengan baik. Nah, upaya-upayanya seperti apa? Ini kalian semangat untuk hidup sehat ya. Ya Bu. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa, Ibu. Pamit dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu.